Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sepakat dan tetap bermufakat untuk menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Yang kedua, dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat sehat. Masalah yang cukup serius dalam proses cuci darah itu adalah proses ultrafiltrasi. Proses pembuangan cairan. Itu yang menyebabkan pasien HD drop, tidak selesai HD-nya, ya, berhenti pada pertengahan HD atau 1 jam sebelum HD atau 30 menit sebelum HD. Itu karena ketidakseimbangan elektrolit yang sudah terbuang terlalu banyak. Padahal sahabatku, mesin HD itu canggih. Ya, mesin HD itu canggih. Mesin HD itu seperti handphone kita. Ya, fiturnya banyak, bisa digunakan untuk banyak hal. Tetapi handphone yang canggih itu hanya kita gunakan untuk Facebookan, untuk WA-an. Kita tidak pernah menggunakan fitur-fitur yang lain yang sebenarnya seru, ya, bahkan bisa menghasilkan cuan. Ya, bisa kita gunakan untuk mencari penghasilan. Nah, mesin HD juga demikian. Mesin HD itu semakin baru, ya, sekarang ini mesin-mesin HD itu baru semuanya. Nah, semakin baru mesin HD itu semakin banyak fiturnya, semakin banyak fungsi yang dapat kita gunakan untuk membantu meringankan beban kita sebagai pasien cuci darah. Khususnya, kali ini kita bahas dalam hal membuang cairan. Pasien HD kita menjalani HD standar. Ya, standar aja. Pokoknya datang HD ditusuk, ya, ditusuk, tidur, selesai. Kita tidak peduli dengan kecanggihan mesin HD yang dapat membantu kita. Bahkan teman-teman yang naik cairannya begitu banyak, yang berlebihan, hanya berjibaku dengan tarikan. Tarik banyak nggak kuat, tarik sedikit ngutang, padahal kemarin juga sudah ngutang. Akhirnya banyak pasien cuci darah bermasalah dengan cairan. Bermasalah dengan timbunan cairan. Bengkak-bengkak setiap hari, sesak. Edema, ya, paru-parunya, pleuranya, kemasukan cairan. Eksites, ya, perutnya buncit karena cairan. Akhirnya banyak pasien cuci darah bermasalah dengan cairan karena tidak memanfaatkan kecanggihan mesin HD. Mesin HD yang canggih itu tidak digunakan semestinya. Digunakan standar-standar saja, seperti biasanya. Bahkan perawat HD juga tidak memanfaatkan kecanggihan mesin HD ini semaksimal mungkin. Para perawat menggunakan mesin HD, menjalankan mesin HD normal-normal saja, standar saja, apapun kondisi pasiennya. Bisa dimaklumi karena satu, di Indonesia banyak perawat HD yang belum mengikuti pendidikan hemodialisa, ya. Jadi perawat-perawat ruangan ya ikut di ruang HD, belajar bagaimana menusuk, bagaimana mengoperasikan mesin secara standar. Dan itu banyak terdapat di Indonesia. Selain itu juga memang kekurangan perawat. Ya. Satu perawat menangani banyak pasien. Itu sebabnya tidak bisa secara maksimal memanfaatkan mesin untuk kebutuhan kesehatan pasien. Khususnya dalam hal penarikan cairan.
Nah, sahabatku, saya ini sudah 14 tahun gagal ginjal, sudah 10 tahun cuci darah. Saya sudah menggunakan mesin dengan berbagai cara, ya, khususnya dalam penarikan cairan. Saya sudah bereksplorasi, bereksperimen, ya. Nah, kesempatan ini saya ingin membagikan pengalaman-pengalaman itu, bagaimana saya mengatasi kelebihan cairan dengan kecanggihan mesin HD. Yang pertama itu menggunakan profiling HD. Ini mungkin teman-teman juga banyak yang sudah menggunakan, ya, profiling HD. HD dengan menggunakan profil penarikan. Di mesin Nipro itu ada 6 profil HD. Ya, tetapi saya hanya menggunakan profil 2. Profil 2 itu menarik banyak di depan, lalu semakin mengerucut, semakin turun ke belakang sampai selesai HD. Tujuannya apa? Supaya ketika badan masih fit pada awal-awal HD, masih semangat, masih sehat, ya, masih belum terkuras energinya, belum terbuang gula dan elektrolit-elektrolitnya, kita bisa membuang cairan dulu lebih banyak di awal. Itu profil 2. Nah, ini yang paling banyak digunakan teman-teman yang naiknya cukup banyak. Nah, ini otomatis. Mesin kita itu ada profiling yang otomatis bisa mengatur cara membuang cairan. Dengan profil ini kita bisa lebih ringan dalam hal pembuangan cairan. Bisa tercapai target pembuangan cairan selama HD 4,5 atau 5 jam. Tidak terlalu berat. Itu profil yang otomatis yang disediakan oleh mesin HD yang kita semua harus tahu. Nah, penggunaan profiling ini sebaiknya hanya digunakan oleh teman-teman yang kelebihan cairan, yang naik berat badan antar HD-nya cukup tinggi. Silahkan menggunakan profil, ya, profiling HD, profil 2 di mesin Nipro. Mesin yang lain seperti Fresenius, B. Braun atau ya mesin-mesin lain mestinya ada. Ya, saya tidak terlalu hafal mengenai mesin. Sampaikan kepada suster kalau naiknya agak banyak, sus, HD profiling aja. Ya, kalau yang pakai Nipro, profil 2. Itu cukup membantu. Profiling yang otomatis. Tetapi teman-teman yang naiknya standar, yang naiknya sedikit seperti saya saat ini, saya tidak pernah menggunakan profiling. HD normal saja, ya. Non profiling HD. Selain profiling, mesin HD ini bisa juga diset untuk membuang cairan doang. Cairan doang, ya. Hanya membuang cairan tanpa mencuci racun. Hanya proses ultrafiltrasi tanpa difusi. Ini dikenal dengan sebutan sekuensial ultrafiltrasi. Ya, perawat yang sudah training mestinya tahu bagaimana ngeset sekuensial ultrafiltrasi. Jadi dulu ya suatu ketika saya naik cukup banyak sekali. Naiknya 6 kalau nggak salah, itu pas lebaran, ya, lebaran. Ya masih bandel waktu itu. Belum memahami bahwa cairan itu pada suatu hari akan merusak tubuh kita. Dulu hanya berpikir, nggak sesek, masih kuat, sikat aja. Naik 6, nah kesulitan nyuci, kesulitan buang cairan. Lalu saya diskusikan dengan suster, sus, boleh nggak saya menggunakan sekuensial, sekum HD? Kita diskusikan, ada dokter, lalu saya diizinkan. Pada setengah jam terakhir, saya HD 5 jam, setelah 4,5 jam, setengah jam terakhir HD-nya sekuensial. SU, sekuensial ultrafiltrasi. Tidak membuang racun. Tidak ada proses difusi. Pada saat itu, kenapa tidak terjadi proses difusi? Karena dialisa tidak dialirkan, ya, jadi tidak ada proses difusi. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah
Ya kita seperti pipis kencing, ya hanya buang cairan, tidak membuang nutrisi-nutrisi yang lain, zat-zat yang lain yang membuat kita drop. Jadi ringan HD sekuensial itu, tetapi harus diskusikan dengan dokter, ya. Jangan sampai kita kondisi uremik, uriumnya masih tinggi, tapi kita minta HDSU, ya nanti kesehatan kita juga akan terganggu. Ada syarat-syarat untuk HD sekuensial. Yang pertama, ya kondisi kita fit, kondisi kita bagus, tidak uremik, tidak dalam kondisi yang tidak sehat. Kondisi fit tetapi kenaikan cairannya agak banyak, berlebihan. Ya. Nah, di depan, bisa di depan ya, sekuensial HD itu bisa di awal HD atau di akhir HD, bisa juga di tengah HD. Tergantung mau di set di mana. Ya. Ada prosedurnya, ngeset mesin HD-nya, ya. Ya ini harus di set oleh suster, meskipun saya belajar ya, tapi harus suster karena kalau terjadi sesuatu, suster mengetahui. Nah, ini hal yang dapat dilakukan oleh mesin HD kita dalam membantu kita membuang cairan supaya tidak berlebihan cairan di dalam tubuh, supaya kita tidak bermasalah dengan cairan. Kecanggihan mesin HD, saya rasa banyak teman-teman yang belum tahu dan belum pernah mencoba SUHD, ya, sekuensial ultrafiltrasi. Coba diskusikan dengan suster, teman-teman yang naiknya banyak. Boleh nggak saya sekuensial HD? Kalau pasiennya banyak dalam satu unit HD memang agak repot ya, karena suster harus bolak-balik untuk mengoperasikan setting dan merubah-rubah settingan mesin. Tapi kalau kondisi pasien sangat berat ya, dengan cairan sangat parah, tentunya dokter atau suster merekomendasikan untuk dilakukan SUHD. Nah, sahabatku, sahabat HD yang smart, sahabat HD yang pintar, tetap belajar, kenali mesin kita, kecanggihan mesin kita, ya. Itu semua dapat membantu mengatasi kesulitan kita menghadapi masalah cairan. Ya, jika pasien-pasien HD kita smart, bisa HD secara pintar, saya berharap tidak ada lagi pasien HD kita yang kebingungan membuang cairan karena utang cairannya banyak, kebingungan menarik cairan karena naiknya banyak. Tidak ada pasien HD kita yang drop di tengah jalan karena cairan, nariknya terlalu banyak, drop elektrolit, drop gula. Tidak ada lagi pasien HD kita yang megap-megap, yang bengkak-bengkak, yang efusi pleura atau esites. Saya berharap sahabat-sahabat HD kita adalah sahabat-sahabat HD yang sehat, yang kuat, yang seger, ya, sama seperti orang sehat yang lain. Kita bisa, dan tetaplah menjadi HDwan yang smart. Semangat.